Halo teman-teman, apapun kondisi kalian hari ini, entah lagi kuat, lagi capek, atau lagi pura-pura kuat nih, semoga kalian ya baik-baik aja semuanya ya. Kenalin, nama gua Muhammad Effendi, panggil aja Mufen. Di video kali ini, gua nggak datang sebagai orang yang paling membenarkan atau paham terkait kehidupan, tapi sebagai teman ngobrol yang sama-sama masih nyari arah gitu. Pernah nggak sih hidup lo tuh kelihatan baik-baik aja di luarnya gitu, kerja jalan, kuliah juga jalan, sosmed pun masih aktif, ketawa pun masih bisa gitu kan. Tapi pas lo sendirian gitu di HP gitu, lo main sosmed segala macam, ketika suatu saat lo tengah malam nih lagi main HP, lo pegang tuh HP, semakin malam semakin sepi sunyi rasanya, terus lo kepikiran kayak gini nih, gue sebenarnya lagi ngapain ya, hidup gini-gini aja, ini hidup gue atau hidup yang gue jalanin ini buat nyenengin orang lain doang atau gimana nih? Bingung nggak? Kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, tenang aja, lo nggak lebay dan lo juga nggak aneh sebenarnya, nggak aneh. Video ini bukan buat ngajarin teman-teman itu harus jadi siapa, tapi buat nemenin kalian pelan-pelan buat nyari jawabannya gitu. Karena kadang yang kita butuhin itu bukan solusi yang cepat, tapi ketika kita pas lagi bingung nih, kita ada yang nemenin. Kalian simak video ini dengan sebaik-baiknya. Yuk kita lanjut ke pembahasan paling inti. Jadi jati diri itu apa sih sebenarnya teman-teman? Jujur aja kebanyakan yang ngira jati diri itu masih banyak dari kita itu mikirnya soal kerjaan, kerjanya di mana, kemudian jabatannya apa, lulusannya dari mana, atau kelihatan sibuk atau apa enggaknya gitu. Ya, mulai dari kerja, jabatan, lulusan, kesibukan, ya itu kan sebenarnya bukan jati diri teman-teman. Itu merupakan sebuah peran yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejatinya jati diri itu lebih ke cara lo ngeliat hidup lo sendiri gitu. Gimana caranya lo itu menerapkan sisi atau sikap reflektif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian mampu meluangkan waktu mengingat dari waktu yang sudah berjalan dari belakang, terus kalian reflektifkan dengan kehidupan untuk kedepannya. Apakah kalian akan tetap hidup seperti itu ketika kalian melakukan sesuatu hal yang kurang bermanfaat gitu, teman-teman. Terus gimana cara kita itu ngelihat jati diri lagi selain cara ngelihat hidup kita gitu, sikap reflektif. Jadi kita harus tahu nilai yang pernah kita pegang pas lagi susah-susahnya, contohnya kayak gitu. Kemudian pilihan yang kalian ambil pas nggak ada yang tepuk tangan gitu, yang ngasih support segala macem, ya lebih simpelnya itu contohnya kayak gini teman-teman. Ada orang kerja di tempat yang lumayan cukup keren, entah itu di perkantoran segala macam mewah, tapi tiap pagi tuh bangunnya dengan rasa berat. Ada juga yang kerjanya biasa aja tapi ngerasanya hidupnya tuh jujur, terus tenang, aman, damai. Yang beda bukan statusnya tuh teman, tapi kesesuaian hidupnya sama dirinya sendiri itu. Jadi ada pembeda ya antara jati diri sama itu tadi. Masalahnya banyak dari kita itu hidup ngejalanin terkait ekspektasi, bukan ngejalanin kesadaran teman-teman. Itu poin paling penting. Jadi kenapa banyak orang yang kehilangan jati diri? Tuh,
Yang pertama, kebanyakan dengerin suara dari luar. Sejak kecil kita sering dengar istilah kata yang dimana kita itu diminabokan kayak gini, ikut aja yang aman, jangan neko-neko, yang penting dapat kerja. Akhirnya ketika kita tumbuh dewasa jadi orang yang jago nurut, ya jago cuman nurut, tapi ya pas ditanya lo maunya apa ya gagap pas ditanya kayak gitu. Bukan karena kita nggak punya keinginan teman-teman, tapi karena kita itu nggak pernah dikasih ruang buat dengerin diri sendiri kayak gitu. Itu yang menghambat kita untuk tumbuh berkarakter atau bisa menentukan jati diri kita. Yang kedua nih, sosial media, yang mana sosial media ini bikin kita ngerasa kayak ketinggalan gitu. Disclaimer nih, teman-teman harus jujur nih, coba jujur. Ketika teman-teman scroll sosmed nih, scroll dikit aja, pas lihat, tahu-taunya temen kita ini yang dulunya nongkrong bareng udah nikah. Scroll lagi, temen sukses. Scroll terus, temen healing. Wah, kapan nih kita healingnya? Masih kayak gini mulu. Kemudian scroll lagi nih, temen lagi buka usaha nih, usaha pisang goreng. Ya cuman dia bukanya di luar negeri sono loh. Ya, kemudian teman-teman ketika nutup HP lalu bilang sama diri sendiri kayak gini, kok hidup gua gini-gini aja. Padahal yang lo lihat itu teman-teman, sebenarnya itu versi yang terbaik. Ya, itu versi terbaiknya yang kalian lihat di sosial media, teman-teman kalian yang udah punya pekerjaan. Tapi itu bukan suatu hal cerita yang lengkap. Coba kita ngebandingin nih, hidup asli versi kita versus hidup editan orang lain tuh. Kalau kita ngebandingin tuh pasti capek, iya. Ngerasa kurang banget. Tuh, sangat disayangkan kan kalau kita bersikap seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga nih, takut dibilang gagal. Kemudian takut ngecewain orang lain tuh. Banyak orang yang sebenarnya tuh tahu apa yang dia mau, tapi nggak berani ngambilnya gitu loh. Dia tahu punya keahlian soft skill dan segala macam di bidang tertentu, cuman dia nggak berani buat ngambil hal tersebut, nggak ada keberanian teman-teman. Nah itu yang patut kita hilangkan dalam diri kita. Kenapa? Karena rasa takut itu dibilang salah pilih, dibilang nggak sukses, bisa dibilang harusnya bisa lebih dari ini sih. Itu yang kita takutkan. Akhirnya ketika hidup kita merasa aman, kita nggak ngelakuin apa-apa, ya memang rasanya hidup kita itu aman, cuman ya hampa gitu teman-teman, kosong rasanya. Kemudian ketika kita bingung dan lost, itu bukan suatu masalah sebenarnya teman-teman. Tuh poinnya yang perlu teman-teman catat. Ngerasa lost itu bukan tanda kalian lemah gitu loh. Justru seringkali bahwasanya orang yang ngerasa lost itu justru jujur sama dirinya gitu loh. Yang bahayanya itu bukan bingung, tapi hidup autopilot gitu. Bangun nih, kalian bangun pagi nih, terus kalian kerja, habis kerja pulang, habis itu tidur, tanpa pernah nanya, gua bahagia nggak sih sebenarnya ngejalanin hidup ini? Gua hidup beneran atau cuma bertahan hidup di dunia ini gitu? Nah, kadang kebingungan itu ya sebuah alarm teman-teman, sebuah pertanda yang dimana ibarat katanya kalian lagi dapat hikmah nih dari Tuhan. Nah itu merupakan sebuah sentuhan atau istilahnya saya bilang alarm, tanda ada yang perlu dibereskan dalam hidup teman-teman. Nah, jadi kalau hari ini lo semuanya teman-teman gua ngerasa kosong, ngerasa capek,
tanpa tahu alasannya, itu bukan karena kalian gagal, teman-teman. Bukan. Hilangkan perspektif yang memicu kalian untuk berpasrah diri. Bisa jadi lo lagi di titik penting dalam hidup lo, di titik yang paling terpenting yang harus kalian maknai secara mendalam. Ibarat katanya kalian menyelam dalam lautan sedalam-dalamnya, kalian harus mengetahui sedalam-dalamnya gitu. Dan kalian harus mulai nanya, gua itu mau hidup kayak gimana, kayak gitu. Itu harus ada pertanyaan dalam hidup kalian. Nah, di video selanjutnya kita bakalan bahas pelan-pelan untuk mengenal sama diri sendiri gitu, belajar dengerin suara yang selama ini ketutup buat diri kita gitu. Santai, kita jalan bareng-bareng teman-teman. Oke, next video gue bakal lanjut terkait gimana caranya mencari jati diri. Itu tadi sekilas istilah atau peribahasa yang gue bawain buat teman-teman yang istilah itu mengistilahkan kenapa kita sering merasa kehilangan jati diri. Ya, itu tadi. Thank you.